Pirik dan Carol Superpil mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Nenek Raga Runting, ayu. Cerita ini kelanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri pertama ini didukung oleh para pemain Susi sebagai Maisin, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu balsem aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik rose, balpirik lavender, balpirik ekstra wangi, panasnya enak dengan aromaterapi. Aromaterapinya asli loh. Hujan masih deras, bagai dimuntahkan dari langit. Langit kelam, pohon-pohon basah, jalanan basah, sebagian tergenang air hujan. Alam bagaikan sedang murka. Dan jika alam murka, manusia seolah-olah tak ada artinya. Wali Kadep mengendarai keretanya dengan hati-hati. Sekali waktu dia menarik tali kekang kudanya untuk menghindari genangan-genangan air hujan. Maisin duduk merapat di dalam kereta. Sebagian rambutnya basah terkena cipratan air hujan yang mengucur dari tenda kereta. Bapak Wali Kadep, coba berhenti sebentar. Ya, ada apa, Nyai? Hujan masih sangat deras. Iya, berhenti sebentar. Aku ingin lihat keadaan orang itu. Tapi, Nyai, hujan masih deras sekali. Coba cari pohon yang agak rindang. Kita bisa berteduh di bawahnya. Kalau begitu, baiklah. Ya, di depan itu ada pohon besar. Kita bisa istirahat sebentar di bawahnya. Hiya, hiya! Ber! Ber! Bagaimana keadaannya Bapak Wali Kadep? Masih hidup, Nyai. Napasnya masih ada. Coba kau cari daun-daun talas hutan atau daun pisang. Tutupi badannya dengan daun-daunan supaya tidak diguyur air hujan. Baik, Nyai. Wali Kadep segera melompat ke balik pohon-pohon di sekitar jalanan. Tangannya menggenggam parang. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi, membawa setumpuk daun-daun talas hutan. Ini, Nyai, saya pilihkan yang lebar-lebar. Iya, cukup Bapak Wali Kadep.
Sekarang tutupilah badannya dengan daun-daunan itu. Ya, begitu. Apakah orang ini kira-kira masih bisa sembuh, Nyai? Ya, entahlah. Aku tidak berani memastikannya. Oh ya, Bapak Wali Kadep. Ya. Kita sudah sampai di mana sekarang? Kita baru akan masuk desa Pongging, Nyai. Oh, kalau begitu Pasuruan 1 masih cukup jauh. Ayo, kita lanjutkan lagi perjalanan. Mudah-mudahan hujan segera berhenti. Maisin kembali naik ke atas kereta. Wali Kadep duduk di bagian depan, mengendalikan kuda. Hujan masih turun dengan derasnya ketika mereka melanjutkan perjalanan menuju Pasuruan 1. Kereta meluncur dengan lambat di atas jalanan berbatu. Sekali waktu roda kereta terperosok di genangan air, Wali Kadep terpaksa turun untuk mendorong. Kadangkala Maisin ikut turun untuk membantu mengangkat roda. Setelah mereka melewati desa Pongging, hujan sama sekali sudah berhenti. Mendung masih tebal menggantung di atas langit. Jalanan menjadi sangat sunyi, bagaikan tidak pernah dilalui oleh manusia. Ada apa, Nyai? Mengapa berhenti? Ayo temani aku melihat keadaan orang itu, Bapak Wali Kadep. Mumpung hujan sudah berhenti, kita harus tahu keadaan orang itu. Kita harus memeriksanya di sepanjang perjalanan. Oh ya, coba kau nyalakan obor, Bapak Wali Kadep. Baik, Nyai. Wali Kadep menyalakan obor minyak jarak. Maisin sudah lebih dulu melangkah ke belakang kereta. Bapak Wali Kadep, Ya, coba tolong bantu aku membetulkan letak orang ini ya. Lihatlah, dia hampir saja merosot ke jalanan. baik, Nyai, baik. Kau dari sebelah sana ya? Iya begitu. Ayo Bapak Wali Kadep, pelan-pelan saja. Tarik ke sebelah sana. Dan itu tuh, tali pengikatnya harus kuat. Ya, ya. Jangan sampai dia merosot ke bawah ya. Ya, baik, Nyai. Iya, terus. Iya begitu. Dia masih pingsan, Nyai. Tubuhnya kaku seperti papan. Dia kedinginan. Perutnya keras sekali. Coba Bapak Wali Kadep, kemarikan obornya. Aku ingin melihat seperti apa wajahnya. Aku juga akan memeriksa detak jantungnya. Wali Kadep mendekatkan obornya ke wajah laki-laki yang terbaring di belakang kereta. Maisin membalikkan punggung laki-laki itu. Tiba-tiba Maisin terkejut. Dia mengamati lebih seksama wajah laki-laki yang masih dalam keadaan pingsan itu. Dia mengamati bibirnya yang tipis, alis matanya yang tebal, dan matanya yang setengah tertutup. Wajah Maisin berubah menjadi pucat. Jantungnya berdegup dengan kencang. Nyai, ada apa, Nyai? Tidak ada apa-apa, Bapak Wali Kadep. Tapi kukira kita tidak perlu membawa orang ini. Apa, Nyai? Bukankah Nyai ingin menolongnya? Kukira kita tidak akan bisa menolongnya. Lebih baik kita tinggalkan saja dia di jalan. Keadaannya sudah cukup parah. Ayo Bapak Wali Kadep, bantulah aku mengangkat orang ini. Kita letakkan saja di pinggir jalan. Ada apa sebenarnya, Nyai? Mengapa tiba-tiba Nyai berubah pikiran? Tadi Nyai ingin sekali menolong orang itu. Bahkan kita sudah membawanya jauh sampai melewati desa Pongging. Tapi tiba-tiba saja sekarang Nyai ingin meninggalkannya di tepi jalan. Kalau begitu, mengapa kita harus susah payah membawanya? Sudahlah Bapak Wali Kadep. Bantulah aku melepaskan tali pengikatnya. Kemudian kita letakkan saja dia di pinggir jalan.
Wali Kadep masih belum mengerti apa keinginan Meisin. Apa yang membuat Meisin tiba-tiba berubah pikiran. Tapi dia buru-buru membantu Meisin mengangkat orang itu, melepaskan tali pengikatnya, dan meletakkannya di pinggir jalan di bawah pohon. Saya masih belum mengerti, Nyai. Kasihan orang itu. Dia sebenarnya tidak sakit apa-apa. Mungkin dia hanyalah seorang pemalas. Dia malas bekerja, sehingga dia kelaparan. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Tak ada gunanya kita menolong orang seperti itu. Sudahlah, ayo kita teruskan perjalanan. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik lavender, balpirik ekstra wangi, panasnya heran dengan aromaterapi. Aromaterapinya asli loh. Ketika Wali Kadep sudah duduk kembali di belakang kereta dan mengendalikan tali-tali kuda, dia masih belum mengerti apa sebenarnya yang membuat Meisin berubah pikiran. Sementara itu di dalam keretanya, Meisin duduk termenung. Hatinya masih berdebar-debar, jantungnya masih berdegup dengan kencang, seolah-olah baru saja melihat perwujudan sosok hantu jalanan. Arya Dwi Pangga. Benarkah dia Arya Dwi Pangga? Aku masih dapat mengenali wajah itu. Wajah seorang laki-laki yang telah membuat hidupku terlunta-lunta. Aku tidak mungkin melupakan wajah itu. Hidungnya, bibirnya yang tipis, dan matanya yang agak cekung. Aku tidak bisa melupakannya. Tapi benarkah dia Arya Dwi Pangga? Mengapa dia sampai menjadi seperti itu keadaannya? Apa yang telah dialaminya? Mengapa aku harus bertemu kembali dengan laki-laki itu? Tapi mungkin ini sudah menjadi kehendak Sang Hyang Widi. Meisin terus melamun di dalam keretanya. Tiba-tiba dia teringat apa yang telah dipesankan oleh Bapak Wong gurunya sebelum beliau meninggal beberapa waktu yang lalu. Anakku Meisin, ilmu pengobatan bisa dipelajari oleh setiap orang. Tapi tidak setiap orang dapat menjadi seorang tabib. Tabib adalah panggilan hidup. Jika kau masih tidak mampu mengibaskan kepentingan-kepentingan pribadi, jika hatimu masih belum bersih, jika keinginanmu menolong orang belum murni, kau tidak akan pernah menjadi seorang tabib. Sekali lagi kukatakan kepadamu, tabib adalah panggilan hidup. Bapak Wali Kadep, Bapak Wali Kadep, tolong berhenti sebentar. Oh, ada apa, Nyai? Tolong berhenti sebentar, Pak. Mengapa Nyai ingin berhenti? Apakah ada yang ketinggalan? Entahlah, tapi kukira kita harus kembali lagi. Kembali lagi? Iya. Kembali lagi kemana, Nyai? Kita harus membawa orang itu. Oh, Nyai, sekarang Nyai sudah berubah pikiran lagi. Apa sebenarnya yang Nyai alami? Aku tidak bisa mengatakannya kepadamu sekarang, Bapak Wali Kadep. Ayo,
Kita kembali lagi. Kita bawa orang itu sampai ke desa Pasuruan 1. Wali Kadep geleng-geleng kepala. Dia benar-benar menjadi bingung melihat sikap dan tingkah laku Meisin. Tapi kemudian perlahan-lahan dia memutar kembali keretanya. Hop, hop, hop. Hea, hea. Hea, hea. Kereta kembali meluncur di atas jalanan berbatu. Wali Kadep masih nampak seperti orang kebingungan, tapi dia mengerjakan saja apa yang diinginkan Meisin. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di tempat di mana mereka meletakkan laki-laki itu. Mereka kembali mengangkat laki-laki itu ke belakang kereta, mengikatnya dan menyelimutinya dengan daun-daun talas hutan. Setelah selesai, Wali Kadep kembali memutar arah keretanya dan mereka meneruskan perjalanan. Entahlah, Bapak Wali Kadep. Tapi rasa-rasanya aku mengenalnya. Saya sampai menjadi seperti orang bingung, Nyai. Saya hampir tidak percaya ketika Nyai menyuruh saya meletakkan orang itu di tepi jalan. Ya, tidak biasanya Nyai bersikap seperti itu. Saya benar-benar hampir tidak percaya. Itulah manusia, Bapak Wali Kadep. Bagaimanapun juga, saya ini masih manusia biasa. Saya juga mempunyai perasaan. Saya dapat mengenang segala sesuatu yang pahit. Saya dapat gembira, tapi saya juga dapat bersedih hati. Saya dapat susah. Saya dapat merasakan hal-hal yang tidak enak, seperti yang dirasakan oleh orang lain. Maaf, Nyai. Ini hanya dugaan saya. Barangkali Nyai mempunyai hubungan khusus dengan orang itu. Sekali lagi, maaf, Nyai. Ini hanyalah dugaan saya. Tidak apa, Bapak Wali Kadep. Dugaanmu benar semata-mata. Saya memang pernah mempunyai hubungan dengan orang itu. Dan peristiwa itu sudah lama sekali. Ya, nasib manusia memang berubah setiap waktu. Tak ada yang abadi di dunia ini. Tak ada orang yang suci. Semuanya pasti mempunyai kekurangannya masing-masing. Tak ada sungai kehidupan yang bersih. Sekalipun sungai di atas gunung nampak jernih, tapi sebenarnya dia masih mengandung kotoran-kotoran. Mungkin itu berupa lumut, tanaman lain, ataupun jamur-jamur yang menempel di atas batu. Tak ada yang sempurna. Kadang-kadang aku malu sendiri. Selama ini aku selalu mengajarkan kepada orang-orang supaya menyampingkan persoalan-persoalan pribadi. Tapi ternyata pada saat mengalaminya sendiri, aku masih bisa tergoda. Tapi Nyai telah dapat mengalahkan godaan itu. Akhirnya Nyai sadar kembali, bukan? Untung aku teringat pesan-pesan Bapak Wong. Kalau saja tidak, malam ini aku telah melakukan pembunuhan keji terhadap seseorang. Ya, sudahlah, Nyai. Jangan dipikirkan terlalu mendalam. Benar, Bapak Wali Kadep. Dan sekarang aku sudah sadar kembali. Tadi aku hanya merasakan ada goncangan sedikit. Entahlah.
Sekalipun hanya sedikit, guncangan itu nyatanya telah membuatku hampir saja terjatuh. Terima kasih atas karuniamu. Wah, Nyai, kita sudah hampir memasuki desa Jongan. Coba berhenti sebentar, Bapak Wali Kadep. Berhenti lagi? Iya. Apakah Nyai akan berubah pikiran lagi? Tidak. Aku hanya ingin melihat keadaan orang itu. Wah, kalau Nyai berubah pikiran lagi, waduh, ya bagaimana? Ya. Ya, berhenti dulu ya. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik lavender, balpirik ekstra wangi, panasnya heran dengan aromaterapi. Aromaterapinya asli loh. Meisin turun dari kereta diikuti Wali Kadep. Mereka kemudian melangkah menghampiri laki-laki yang masih terbaring di belakang kereta. Laki-laki yang diduga adalah Arya Dwi Pangga. Meisin menyuruh Wali Kadep mendekatkan obor. Sementara itu dia mengamati dengan seksama keadaan laki-laki tersebut. Selanjutnya Meisin memeriksa laki-laki itu, melihat nadinya, membuka rongga mulutnya, dan memeriksa keadaan matanya. Keadaannya sangat lemah. Jantungnya juga lemah. Apakah dia mengidap penyakit tertentu, Nyai? Tubuhnya agak panas, tapi sepertinya dia tidak mengidap penyakit tertentu. Sepertinya dia hanya kurang istirahat, kurang tidur. Saya lihat perutnya juga agak kembung. Oh, di mana Nyai pernah mengenal orang ini? Aku belum bisa menceritakannya sekarang, Bapak Wali Kadep. Aku hanya bisa mengatakan bahwa hal itu sudah lama terjadi. Aku sendiri tidak menduga bahwa aku akan bisa bertemu lagi dengan orang ini. Nampaknya dia sedang mengalami penderitaan, Nyai. Tubuhnya sangat kurus. Mungkin juga begitu. Baiklah, coba tolong kau perbaiki letaknya, Bapak Wali Kadep, supaya dia bisa berbaring lebih enak. Ikat erat-erat bagian pinggangnya. Baik, Nyai. Wali Kadep menggeser letak laki-laki itu, menariknya agak ke belakang. Kemudian dia mengikat erat-erat bagian pinggang. Setelah selesai, dia segera naik ke atas kereta. Dan tak lama kemudian, kereta pun kembali berangkat. Sekarang jangan berhenti-henti lagi, Bapak Wali Kadep. Kita harus segera tiba di desa Pasuruan 1. Baik, Nyai. Iya. Kali ini kereta meluncur lebih cepat. Hujan sudah benar-benar reda. Air hujan menggenang di jalanan. Kereta meluncur di atas jalanan berbatu di daerah yang berbukit-bukit. Sebentar kemudian mereka sudah melewati batas desa Pongking. Wali Kadep terus menggebrak kudanya. Menjelang tengah malam, kereta sudah meninggalkan desa Jongan.
Dan setelah melewati gedung Dawa, mereka pun mulai memasuki daerah Pasuruhan 1. Hiya, hiya. Hiya, hiya. Meisin membaringkan laki-laki itu di ruangan belakang pondoknya. Sampai menjelang fajar menyingsing, laki-laki itu masih belum sadarkan diri. Meisin dengan dibantu Wali Kadep dan Rakai Pemintihan berusaha merawat sebaik-baiknya. Pagi harinya, ketika matahari sudah tersembul di ufuk timur dan bumi menjadi hangat, laki-laki itu pun nampak siuman kembali. Tubuhnya bergerak perlahan-lahan. Dia sudah sadar kembali, Bapak Wali Kadep. Ya, Nyai. Saya kira dalam beberapa hari dia akan sembuh. Bapak Raki Pamintihan, Iya, coba tolong ambilkan secangkir air hangat, bubuhi sedikit dengan gula aren. Saya akan mencobanya memberi minum bareng beberapa teguk. Baik, Nyai. Di mana aku sekarang ini? Tuhan tidak perlu khawatir. Tuhan berada di rumah kami, di desa Pasuruan 1. Jadi ada orang yang telah menyelamatkan nyawaku. Tuhan akan segera sembuh. Tuhan hanya membutuhkan istirahat. Saya tidak ingat apa-apa lagi. Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan, maukah bapak-bapak keluar sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Tuan ini. Oh, silakan Nyai. Silakan, Nyai. Nanti kalau Nyai membutuhkan apa-apa, panggil saja saya. Kami akan menunggu di luar. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender,
Rose atau Jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsam aromaterapi adalah Balpirik. Semua orang juga tahu balsam aromaterapi pertama teh ya Balpirik Ekstra Wangi. Dan Balpirik Lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik Ekstra Wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat, cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik Jasmine, Balpirik Rose, Balpirik Lavender, Balpirik Ekstra Wangi, panasnya heran dengan aromaterapi. Aromaterapinya asli loh. Apakah Nyai pemilik rumah ini? Bukan. Pondok ini adalah milik Bapak Uang. Bapak Uang adalah seorang tabib di desa Pasuruan 1 ini. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya adalah salah seorang murid beliau. Sayalah yang kemudian menggantikan beliau. Saya hanya menempati saja pondok tabib Uang ini. Saya sepertinya pernah mendengar suara seperti ini. Tapi di mana? Di mana aku pernah mendengarnya? Suara yang begitu lembut dan mempesona. Di mana aku pernah mendengarnya? Ada apa, Tuan? Apa yang sedang Tuan pikirkan? Tidak. Maaf. Siapakah orang-orang itu tadi? Mereka adalah Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan. Mereka juga tinggal di sekitar pondok ini. Mereka membangun pondok untuk keluarganya di sebelah timur pondok tabib Wong ini. Mereka sudah seperti keluarga saya sendiri. Nampaknya tempat ini cukup menyenangkan. Orang-orangnya ramah. Apalagi Nyai. Saya sangat berhutang budi kepada Nyai. Dengan apa saya harus membalasnya? Dengan sebuah cerita. Saya hanya ingin mendengar bagaimana Tuan bisa tergeletak di tepi jalan. Apa sebenarnya yang telah Tuan alami? Siapa Tuan ini? Dan dari mana Tuan berasal? Saya ini orang terkutuk, Nyai. Saya seorang pendosa besar. Hampir separuh dari kehidupan saya penuh digelimangi noda-noda hitam. Saya sangat menyesal. Saya banyak melakukan kesalahan di masa lalu. Saya berasal dari desa Kurawan. Apakah Tuan mempunyai hubungan dengan Empu Hanggareksa dari Kurawan? Dari mana Nyai tahu? Saya hanya menerka saja. Nama Empu Hanggareksa sangat terkenal sebagai seorang pembuat senjata pusaka. Saya adalah anaknya. Nama saya Arya Dwi Pangga. Ya, cukup. Cukup. Tuan tidak perlu meneruskan cerita Tuan. Nyai, saya baru mulai bercerita. Tuan tidak perlu meneruskan cerita itu. Terima kasih. Sepertinya dia sudah mengenalku. Siapa wanita ini? Aneh sekali. Tadi dia ingin mendengar cerita tentang diriku. Tapi begitu kusebut Arya Dwi Pangga, tiba-tiba dia pergi. Sepertinya dia tidak mau mendengar cerita tentang Arya Dwi Pangga. Aku yakin dia mengenalku dengan baik. Meisin bergegas melangkah menuju ke ruangan biliknya. Sekarang dia benar-benar yakin bahwa laki-laki yang ditolongnya adalah Arya Dwi Pangga. Laki-laki yang pernah melakukan perbuatan terkutuk pada dirinya. Laki-laki yang telah mencorengkan aib dalam hidupnya. Meisin membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Pandangan matanya hinggap di atas langit-langit rumah. Kemudian menerobos keluar, menerawang di angkasa biru.
dan selanjutnya hinggap di atas bukit-bukit kenangan masa lalu. Ketika itu dia masih tinggal di desa Kurawan bersama keluarga Empu Hanggareksa. Tapi kemelut segera melanda keluarga itu, sehingga dia terpaksa diam-diam pergi. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia berjalan di tengah malam buta dalam cucuran air hujan yang deras. Dia terus berjalan, berusaha menjauhi kehidupan keluarga Empu Hanggareksa, khususnya kehidupan Arya Kamandanu. Sampai kemudian dia tak sadarkan diri lagi, tubuhnya tergeletak di pinggir jalan. Nona Maisin, saya lihat keadaan Nona sudah jauh lebih baik sekarang. Bagaimana perasaan Nona? Terima kasih Tuan Arya Dwi Pangga. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Nona pantas mendapatkan pertolongan. Terima kasih atas budi baik Tuan. Saya senang melakukan semua ini untuk Nona Maisin. Oh ya, saya mempunyai sebuah syair. Apakah Nona Maisin menyukai syair? Dulu saya pernah menyukai syair. Almarhum suami saya juga biasa menulis syair. Syair-syair tentang kependekaran. Saya akan membacakan sebuah syair untuk Nona. Di malam yang dingin ini, kau hadir kembali menghangatkan ranjangku. Mengapa kau sembunyikan wajahmu? Lihatlah, cahaya bulan purnama menyirami lembah. Segala duka nestapa pergilah sudah. Kau hadir dalam hidupku, mengusir mimpi-mimpi buruk. Kau berjalan menggandeng tanganku, sambil bercerita tentang mimpi-mimpi yang indah. Bagaimana pendapat Nona Maisin? Apakah Nona menyukai syairku tadi? Syair Tuan sangat indah. Saya tidak menduga bahwa Tuan Dwi Pangga dapat membuat syair seindah itu. Pagi ini sangat cerah, Nona. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan sebentar di luar? Saya akan menunjukkan kepada Nona sebuah panorama alam yang indah. Sangat indah. Di manakah tempat itu, Tuan? Jauhkah dari sini? Tidak terlalu jauh. Marilah, saya antarkan. Tapi tunggu sebentar. Saya membawa ramuan obat-obatan untuk menguatkan tubuh Nona Maisin. Saya mengharap Nona Maisin segera sembuh seperti sedia kala. Silahkan Nona meminumnya. Silahkan Nona. Dengan minum ramuan obat-obatan ini, saya yakin tubuh Nona Maisin akan segera kuat kembali. Terima kasih Tuan Dwi Pangga. Maisin melangkah perlahan-lahan. Arya Dwi Pangga memapahnya. Mereka berjalan meninggalkan pondok kediaman Pamungsu, sahabat Dwi Pangga. Tiba-tiba Maisin merasakan kepalanya menjadi berat. Tubuhnya limbung. Tuan, apa yang telah Tuan berikan kepada saya? Kepala saya berat sekali. Aduh, Tuan, saya tidak kuat lagi. Maka demikianlah, Maisin telah terjebak, terperangkap di dalam permainan curang Arya Dwi Pangga. Semua itu gara-gara ramuan obat-obatan. Rupanya Arya Dwi Pangga telah membubuhkan racun rangsang di dalam ramuan itu. Maisin akhirnya terjatuh
dan aib tercoreng di dalam hidupnya. Nah, saudara pendengar,